Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari teori psikologi. Dalam psikologi ada beberapa teori yang telah dipelajarin atau yang telah disampaikan. Salah satunya yaitu teori behavioristik. Yang kita pelajari hari ini yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini adalah aliran psikologi yang berpendapat bahwa perilaku merupakan unsur utama dari psikologi atau dalam isu psikologi. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respon. Jadi teori ini lebih condong ke perilaku ya, yang memperhatikan antara stimulus atau suatu dorongan dengan respon dari objek tersebut. Adapun beberapa ilmuwan yang menjelaskan teori tersebut, teori behavioristik ini, diantaranya yaitu Trondik, Pavlov, Getchuri, Skinner, dan Hull. Ada 5 ilmuwan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu teori Thorndike. Nah, sebelumnya dijelaskan bahwa penelitian eksperimen terkenal dari Thorndike adalah kucing dalam teka-teki. Kotak ini terbuat dari kayu yang memiliki pedal yang dapat diinjak di dalam kotak. Jadi Thorndike menggunakan objek kucing yang dimasukkan ke dalam kotak teka-teki, dan di dalam kotak teka-teki ini ada pedal yang bisa diinjak oleh kucing tersebut. Dalam alur penelitian eksperimen bahwa Thorndike memasukkan kucing yang sedang kelaparan ke dalam kotak tersebut. Kemudian menaruh makanan kucing berupa ikan di luar kotak tersebut. Ikan ini ditempatkan pada bagian kotak yang terbuka ketika pedal itu diinjak, sehingga dalam misinya, kucing ini diberi misi. Kucing akan diarahkan untuk pembelajaran ketika mampu membuka kotak, maka akan mendapatkan makanan, namun juga membuka kotak tersebut. Kucing ini harusnya belajar mengenai akibat dari menginjak pedal tersebut. Tentu saja awalnya kucing ini melakukan usaha secara acak. Sebagai tanda kucing ini tidak memahami fungsi dan pedal tersebut, hingga akhirnya kucing ini memahami bahwa ketika menginjak pedal maka makanan akan terlihat. Dari eksperimen tersebut terbentuklah prinsip law of effect, yaitu perilaku yang berulang merupakan perilaku yang dibarengi dengan hasil yang positif. Sedangkan perilaku yang tidak berulang biasanya terjadi karena menghasilkan hal yang negatif. Prinsip ini kemudian mungkin saja kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita mendapatkan hadiah ketika selesai mengerjakan PR, maka kita cenderung mengulangi perilaku tersebut untuk mendapatkan hadiah itu. Jadi Thorndike di sini yaitu mengeksperimen bahwasanya perilaku berulang-ulang yang dapat dilakukan itu akan membuahkan hasil. Dengan apa? Dengan kucing yang ada di dalam kotak. Kucing dalam kotak, dia berusaha berkali-kali untuk membuka pintu kotak tersebut dengan pedal, dengan berbagai cara yang dia tidak ketahui, dan akhirnya ada satu cara yang membuat pintu terbuka dan dia mendapatkan hadiah, yaitu sebuah ikan. Selanjutnya yaitu teori Pavlov ya. Pavlov di sini teorinya menggunakan seekor anjing. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli yang lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Nah, sentral atau pusat dari
seorang manusia, bukan dari bicaranya atau pikirannya, tapi dari tingkah lakunya. Ini menurut Becker. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuai bentuk tolak dan dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu seekor anjing. Karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia, namun demikian dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Contoh dari eksperimen anjing Pavlov yaitu ada 4 teori atau 4 segmen dalam teori ini. Yaitu pertama, anjing diberi dengan makanan, dia akan mengeluarkan air liur. Nah, stimulus dari teori ini yaitu makanan tersebut. Nah, kita lihat respon dari anjing ialah ia mengeluarkan air liur. Kemudian di segmen kedua, anjing diberikan bunyi bel, tapi dia biasa-biasa saja, tidak mengeluarkan air liur. Kemudian di segmen ketiga, anjing diberi makanan yang didahului dengan bel. Akhirnya anjing itu mengeluarkan air liur karena ada makanan, tetapi makanan tersebut ketika sebelum diberi makanan tadi, lonceng telah dibunyikan atau bel dibunyikan terlebih dahulu. Nah, di segmen yang terakhir atau segmen keempat, si majikan membunyikan bel dan respon dari anjing mengeluarkan air liur. Jadi di pemikiran anjing bahwasanya setiap ada lonceng itu ada makanan. Tapi seiring berjalannya waktu, apabila kita membunyikan bel terus-menerus tanpa adanya makanan, maka anjing akan mengerti bahwasanya itu tidak ada, ketika bel berbunyi tidak akan ada makanan. Dan akhirnya ketika bel dibunyikan lagi, si anjing tidak akan merespon bel tersebut dengan air liurnya. Ini dinamakan dengan penghapusan atau extinction. Selanjutnya yaitu teori Guthrie. Teori Guthrie ini sama dengan teori Thorndike ya, yaitu sama-sama menggunakan kucing. Tetapi bedanya Thorndike ini menggunakan satu kucing, sedangkan Guthrie menggunakan banyak kucing. Dan sama-sama dengan suatu kotak. Nah, Guthrie melakukan penelitian dengan kucing di dalam box yang digunakan mirip dengan penelitian Thorndike. Percobaan ini dilakukan sebanyak sekitar 800 kali. Kucing berusaha melepaskan diri dari kotak teka-teki tersebut. Hasil dari observasi ini dipublikasikan dalam buku berjudul Cat in a Puzzle Book. Mereka menggunakan banyak kucing dalam penelitian eksperimennya untuk melihat bagaimana setiap kucing belajar untuk keluar dari sebuah kotak. Ternyata hasilnya setiap kucing memiliki cara yang berbeda-beda, namun mampu keluar dari kotak teka-teki tersebut. Semuanya memang keluar dari kotak tersebut, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Respon yang dipelajari oleh hewan ketika keluar dari kotak teka-teki itu merupakan proses pengamatan dari kucing sebelumnya. Artinya, ketika berada di fase satu kucing mampu keluar dari kotak teka-teki, maka kucing selanjutnya akan mampu keluar dari kotak teka-teki tersebut karena sudah mengamati kucing sebelumnya. Jadi mereka tahu kalau dia bisa keluar dari kotak itu dengan mengamati kucing sebelumnya. Tetapi cara keluar mereka atau cara mereka untuk mengeluarkan diri, membebaskan diri dari kotak tersebut itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan selanjutnya yaitu Skinner. Skinner ini menggunakan eksperimen dengan seekor tikus yang dimasukkan ke dalam kotak. Burrhus Frederick Skinner
mengembangkan teori pengkondisian operan atau operan conditioning melalui penelitian dengan menggunakan seekor tikus. Tikus yang dijadikan bahan penelitian dan percobaan itu diletakkan di dalam sebuah peti yang dinamakan Skinner box atau kotak Skinner. Kotak Skinner ini terdiri dari dua macam komponen, yaitu manipulandum dan alat pemberi reinforcement atau alat pemberi sebuah penguat. Pada dasarnya, kedua komponen utama itu sangat berkaitan dengan bisa menciptakan kotak Skinner, sangat berkaitan sehingga bisa menciptakan kotak Skinner yang ideal. Manipulandum adalah suatu komponen yang bisa dimanipulasi serta setiap gerakannya dapat berkaitan dengan reinforcement. Komponen-komponen yang ada di Skinner box berupa tombol pengungkit dan jeruji. Ketika seekor berada dalam kotak Skinner, maka tikus tersebut akan mencari jalan mengelilingi kotak Skinner yang dapat untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Nah, teori pengkondisian ini, operan conditioning, dikembangkan oleh Skinner oleh dua hukum operan, yaitu law operan conditioning dan law of operan extension. Law operan conditioning adalah adanya perubahan perilaku yang dibarengi dengan stimulus penguat atau itu tadi reinforcement, sehingga kekuatan perilaku itu akan meningkat. Sementara itu, law of operant extensioning adalah adanya perubahan perilaku yang sangat diperkuat dengan sebuah proses conditioning dan tidak dibarengi dengan stimulus penguat, maka bisa menurunkan kekuatan dari perilaku tersebut. Nah, jadi Skinner di sini memperhatikan tentang penguat dari eksperimen tersebut. Ini ada tikus di dalam sebuah kotak. Lah, dia akan mengelilingi kotak tersebut untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu makanan. Lah, ketika dia melakukan suatu perilaku yang menekan tombol tadi, akhirnya keluarlah makanan dari selang yang ada di dalam atau lubang yang ada di dalam kotak tersebut. Lah, makanan ini menjadi penguat atau reinforcement dari tikus tersebut untuk melakukan hal tersebut berulang kali agar dia mendapatkan banyak makanan. Dan apabila tidak ada makanan tersebut, maka dia akan merasa bosan dan akan diam saja, tidak akan melakukan suatu hal. Jadi menurut Skinner, penguat ini sangat penting dalam sebuah pembelajaran atau belajar dan mengajar. Oke, teori yang terakhir yaitu teori Clarke-Hull, ya. Teori belajar menurut Clarke-Hull, hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun Hull ini sangat terpengaruh dengan teori evolusi Charles Darwin, ya, evolusi manusia. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap hidup. Jadi tingkah laku dari manusia itu bermanfaat untuk menjaga kehidupan dari manusia tersebut. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis atau dikatakan dengan drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menempatkan posisi sentral. Nah, kebutuhan biologis ini menjadi titik pusat dalam kehidupan manusia atau perkembangan manusia dalam sudut pandang behavior, menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus atau sebuah dorongan dalam belajar pun hampir selalu berkaitan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin bermacam-macam, ya. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Jadi menurut Clarke-Hull bahwasanya perkembangan manusia itu dipusatkan atau dilihat dari kebutuhan manusia tersebut. Misalkan manusia lapar, membutuhkan makanan, atau drive dari manusia itu lapar, maka drive reduction atau pemuasan dari drive tadi, kebutuhan tadi, yaitu dengan makan.
Jadi pemuasan dan juga kebutuhan itu sentral dalam perkembangan behavioristik menurut Carl Hull. Oke, sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.